Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Fahira Azahra dengan NIM 20103011098. Di sini saya akan menjelaskan berbagai ekstremitas. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang shoulder flexion, yaitu meningkatkan dari flexion bahu atau untuk peregangan dari extension bahu, yaitu tangan terapis berada di bagian distal dari humerus atau berada di bagian prostadior pada pasien. Kemudian yang satunya itu berada di bagian scapula stretch the teres major atau berada di bagian stabilis the lateral aspect of the thorax. Kemudian tangan pasien dibawa ke arah flexion shoulder secara perlahan. Yang kedua yaitu shoulder extension, yaitu dia untuk meningkatkan extension dari bahu, kemudian untuk meregangkan atau memanjangkan dari extension bahu, yaitu tangan terapis berada di bagian depan di humerus, di bagian depannya pasien. Kemudian yang satunya itu dia berada di scapula dan kemudian tangan pasien itu diarahkan ke arah extension shoulder untuk meregangkan atau memanjangkan dari flexion bahu tersebut. Yang ketiga yaitu shoulder abduction, yaitu seperti ini. Dia adalah fleksi dari 90 derajat. Kemudian tangan terapis berada di area tadi, yaitu humerus yang tadi. Kemudian satunya berada di bagian pada scapula pasien. Kemudian mengarahkan ke arah abduksi dari pasien, yaitu menjauh dari tubuhnya. Kemudian berikutnya adalah abduksi dari shoulder, tetapi itu jarang karena dia bernilai 0. Yang kelima yaitu shoulder external rotasi, yaitu peregangan seperti ini. Pertama itu adalah mengabduksi tangan pasien 30 sampai 45 derajat. Kemudian lama-lama akan menjadi 90 derajat seperti ini. Kemudian arah atau gerakan dari tangan pasien ini adalah fleksi 90 derajat. Kemudian tangan terapis berada di bagian sama, yaitu di bagian humerus pada pasien. Kemudian yang satunya berada di scapula. Kemudian kita mengarahkan dari eksternal rotasi pasien, yaitu seperti ini. Dia untuk meregangkan, jadi otot memanjang dari internal rotasi pasien. Kemudian ada internal dari rotasi shoulder, yaitu gerakan tangan pasien tetap sama seperti tadi, tapi satunya berada di atas punggung telapak tangan pasien. Kemudian satunya berada di siku. Kemudian arahkan ke internal dari rotasi seperti ini. Yang ketujuh yaitu shoulder horizontal abduction, yaitu sama seperti ini, sama seperti fleksi 90 derajat. Kemudian tangan terapis berada di bagian humerus pada pasien. Kemudian yang satunya berada di scapula. Kemudian diarahkan ke tangan pasien, yaitu arahkan ke horizontal atau ke bawah. Selanjutnya ada elbow flexion, yaitu tangan terapis berada di bagian belakang pasien. Kemudian yang satunya itu dia mengangkat dari lengan pasien. Lengan pasien itu tidak hanya fleksi dari elbow tetapi dia juga fleksi dari shoulder sehingga ototnya dapat tertarik. Gerakan yang ke-9 yaitu gerakan elbow extension, yaitu adalah dia untuk meregangkan atau memanjangkan dari elbow flexion tadi.
kemudian tangan terapis berada di bagian skapula pasien, dan satunya berada di pergelangan tangan pasien. Kemudian arahnya itu adalah arah extension seperti ini. Tangan pasien itu bisa pronasi dan supinasi tergantung kenyamanan pasien. Kemudian arahkan ke extension, jadi nanti otot bicep dia akan memanjang. Selanjutnya yaitu ada gerakan forearm supinasi or pronasi, sehingga tangan terapis itu berada di pergelangan tangan dari pasien. Kemudian arahkan di mana yang terbatas. Jika terbatas itu adalah pronasinya, maka lakukan supinasi dan sebaliknya. Selanjutnya ada wrist flexion, yaitu tangan dari pasien itu satunya berada di sini, satunya berada di punggung lengan pasien, yaitu dia melakukan fleksi karena dia extensionnya itu mengalami keterbatasan. Seperti ini gerakannya. Selanjutnya ada wrist extension. Dia sama seperti tadi wrist flexion, tetapi beda arah dan tangan terapis pun beda. Tetapi satunya tetap sama. Dan tangan satunya berada di metakarpal tangan pasien dan diarahkan ke arah ekstensi. Kemudian ada gerakan pip dan dip joint, atau dari parietal dan distal. Kemudian tangan terapis itu berada di bagian ini, kemudian diarahkan saja seperti ini, mana yang mengalami pembengkakan. Selanjutnya yaitu ada CMC, joint of the thumb, yaitu adalah kaku metakarpal di thumb, yaitu di ibu jari. Nah, kita bisa menjelaskan seperti ini, dan seperti ini. Mana yang mengalami pembatasan. Misal, kalau yang mengalami pembatasan itu adalah fleksi, maka kita akan melakukan ekstensi. Gerakan selanjutnya itu gerakan ulnar deviation, yaitu bagian radialnya pernah mengalami pembengkakan, kemudian dia itu tangan dari terapis itu berada di pergelangan tangan dari pasien. Kemudian arahkan ke ulnar. Sebaliknya radial deviation, gerakannya arahkan ke bagian radialnya. Yang terakhir yaitu ada gerakan MCP joint of the digits, yaitu adalah MCP itu metakarpal phalangeal, yaitu metakarpal di sini dan phalangeal di sini. Tangan terapis itu berada di bagian punggung jari pasien. Kita harus mengetahui bagian mana yang mengalami pembengkakan. Jika yang mengalami pembengkakan itu flexion, maka kita akan melakukan extension. Sebaliknya, jika mengalami pembengkakan itu extension, maka kita akan melakukan flexion. Sekian penjelasan ekstremitas dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.